Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pengenalan pada Android Studio. Kemarin kita sudah membuat project baru di sini. Kemarin kita menggunakan template empty activity. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, kita di sini bisa menggunakan template yang sudah disediakan dari Android Studio. Mulai dari login activity, lalu basic activity, bottom navigation activity, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk membuat project barunya, kita klik next. Nah, di sini muncul name, package name, save location, language, dan minimum SDK. Di sini kita bisa mengubah nama dari aplikasi kita, lalu di sini mengubah nama dari paket. Nama paket ini nantinya akan digunakan dalam identifikasi unik dari aplikasi kita ketika sudah dipublish. Lalu kita juga dapat mengubah directory di mana proyek kita akan disimpan. Di sini saya menggunakan defaultnya yaitu Android Studio Project. Lalu di sini kita bisa mengubah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan Java atau Kotlin. Lalu di sini kita juga bisa mengganti minimum SDK yang akan digunakan. Minimum SDK ini berfungsi untuk membatasi penggunaan API pada sebuah aplikasi. Nah, setelah kita sudah mengatur di sini, kita bisa klik finish. Lalu di sini adalah interface dari Android Studio. Mulai dari yang awal, di sini ada tools. Tools ini merupakan alat yang sering digunakan dalam development seperti copy paste, build, menjalankan aplikasi hingga menjalankan emulator. Mulai dari di sini ada Make Project, lalu di sini ada app yang bisa kita gunakan untuk memilih di mana aplikasi yang akan kita jalankan. Lalu di sini ada no device, ini digunakan nanti untuk emulator kita. Lalu di sini ada run app untuk menjalankan aplikasi kita. Lalu ada apply, change, and restart activity yang digunakan untuk ketika kita menjalankan suatu aplikasi, kita mengubah codingannya, lalu bisa kita apply change-nya langsung di restart aplikasi kita. Lalu kita lanjut ke bagian navigasi di sini. Jadi navigasi ini membantu kita melihat struktur dari kedalaman dan posisi proyek yang saat ini sedang dibuka. Mulai dari nama proyeknya, My Application, App, SRC, Main, REST, Layout, lalu ke file kita yang sedang dibuka yaitu Activity Main XML. Lalu di sini adalah editor kita yang biasa kita gunakan untuk mengedit atau mengubah codingan kita. Lalu di bagian bawah sini ada tool window bar. Tools menu yang mengelilingi editor ini merupakan button yang dapat di-expand. Nah, seperti ini. Ataupun menampilkan tools secara detail dan individual. Jadi di sini tools ini membantu kita ketika misal ada error ketika menjalankan aplikasi, lalu ada to do untuk yang biasanya menyarankan kita misal untuk mengubah codingan kita agar lebih terstruktur. Lalu di sini ada status bar. Biasanya ada di bagian sini. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu, status bar ini berfungsi untuk menampilkan status proyek kita bisa berupa pesan peringatan. Seperti misalnya kita menjalankan ini, nah di sini error, no target device found karena belum ada device yang saya sambungkan untuk menjalankan aplikasi. Lalu muncul di bagian sini error running app. Pada status barnya muncul error running app, no target device found. Nah, ini jadi bisa sebagai histori kita ketika menjalankan aplikasi. Lalu di sini ada struktur proyek dari Android Studio. Mulai dari app yang di dalamnya ada manifest, Java, REST, lalu ada Gradle script yang di dalamnya terdapat Gradle. Kita mulai dari yang bagian atas yaitu manifest, Android manifest. Manifest adalah salah satu berkas yang harus ada di dalam sebuah proyek Android. Manifest akan memberikan beragam informasi penting kepada sistem Android.
Jadi sistem kita ini perlu mengetahui apa yang akan digunakan oleh aplikasi sebelum dijalankan. Di antaranya ada nama package. Nama package ini berguna sebagai identitas unik dari sebuah aplikasi. Identitas ini juga yang akan digunakan di dalam store untuk membedakan satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Lalu ada komponen aplikasi yang di sini. Nah, komponen aplikasi ini biasanya berfungsi untuk mendeskripsikan komponen dari aplikasi mulai dari activity, intent filter, action, dan kategori, dan masih banyak yang lainnya. Komponen aplikasi ini semuanya berada di antara tag application. Jadi komponennya berada di dalam tag application ini. Lalu kita lanjutkan ke folder Java. Java ini merupakan salah satu folder yang sering dipakai. Biasanya berisikan source code kita yang digunakan untuk menjalankan aplikasi kita. Seperti di sini ada main activity yang nanti di kelas main activity ini dimana kita menjalankan atau running aplikasi kita. Di dalamnya juga ada Android test dan Android unit test. Lalu di sini di bawahnya ada res atau resource. Resource ini biasanya di dalamnya berisikan layout dari aplikasi, sumber gambar, icon, hingga style. Jadi di sini terdapat 4 folder: drawable, layout, map, dan values. Nah, di drawable ini biasanya menyimpan berkas gambar maupun icon yang akan biasa kita gunakan dalam aplikasi kita. Lalu ada layout. Layout ini adalah folder yang sering dipakai untuk berkas desain aplikasi. Jadi biasanya di sini, nah ini layout kita. Lalu kita lanjutkan ke map. Map ini berfungsi untuk menyimpan logo dalam berbagai dimensi. Biasanya logo dari aplikasi kita bisa disimpan di map ini. Lalu ada folder values. Values ini di dalamnya ada file colors XML, lalu ada strings XML, lalu ada folder theme. Colors ini biasanya digunakan untuk menyimpan warna yang akan kita gunakan. Lalu strings XML ini biasa untuk menyimpan teks. Lalu ada themes ini biasanya kita gunakan untuk membuat theme dan style. Lalu kita lanjutkan ke Gradle. Nah, di sini Gradle ini merupakan open source build automation system. Automation system berguna untuk mengotomatisasi proses pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya, termasuk compile source code menjadi binary code, packaging binary code, dan menjalankan automated test. Di sini mulai dari build Gradle project my application. Jadi file ini merupakan software build tingkat teratas yang meliputi keseluruhan dari proyek dari sebuah aplikasi. Di dalamnya berisikan konfigurasi semua modul yang ada di dalam proyek. Lalu kita lanjut ke build Gradle app. Nah, di sini build Gradle app ini merupakan software build yang ada pada setiap modul di dalam proyek sebuah aplikasi. Yang di dalamnya ada default config, build types, lalu dependencies. Nah, default config ini biasanya di dalamnya terdapat properti seperti application ID, minimum SDK, target SDK, dan lain-lainnya. Lalu kita lanjutkan ke dependencies. Dependencies ini biasanya di dalamnya menyimpan informasi tentang library yang akan digunakan oleh aplikasi kita. Lalu ketika kita mengubah sesuatu di Gradle ini, misal saya mengubah compile SDK ini
dari 31 menjadi 30, maka di bagian atas kanan sini ada sign now. Di sini ketika kita mengubah informasi yang ada di build Gradle, kita harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu untuk mengaplikasikannya. Setelah proses sinkronisasi selesai, maka akan muncul informasi selesai pada bagian bawah status bar di sini biasanya. Kita coba. Nah, di sini Gradle build, dia sedang sinkronisasi Gradle-nya. Nah, di sini di status bar-nya ada, dia sedang melakukan sinkronisasi Gradle-nya. Pada bagian status bar di sini sudah muncul ya, Gradle sync finish in 1 minute. Jadi di sini sudah muncul status kalau sinkronisasi telah selesai. Nah, lalu kita lanjut ke Resource Manager. Di Resource Manager ini berfungsi untuk memanajemen segala resource yang ada di proyek Anda, seperti gambar, lalu warna, layout, dan lain-lain. Jadi biasanya data yang ada di resource di sini biasanya muncul juga di Resource Manager sini. Mungkin itu penjelasan pengenalan pada Android Studio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.